Saudara-saudari, minggu ini kita masih tetap melaksanakan ibadah secara online. Tapi saya percaya Tuhan tetap mampu memberkati kita sementara kita beribadah online di rumah masing-masing. Melalui tema Teguh dalam Masa Sukar, kita belajar untuk memiliki sikap dalam menghadapi masa sukar seperti di masa pandemi COVID-19 ini. Di ibadah online ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati untuk memuji Tuhan. Ada kuasa di dalam namanya, nama Tuhan Yesus. Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam namamu Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama yang berkuasa, hanya nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Namamu, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, serahkan padamu harapanku, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah hampir 2,5 bulan kita nggak bertemu, tapi oleh kasih anugerah Tuhan kita hari ini bisa bertemu kembali walaupun secara online. Dan saya sendiri secara pribadi sudah sangat rindu sekali ya, ada rasa sedih ya, nggak bisa bertemu dengan kita semua. Sampai saat ini pun saya nggak bisa ketemu atau ngopi di rumahnya Ricky ya, atau ngelihat rumah barunya Pak Andreas yang di masa pandemi ini masih dikasih anugerah oleh Tuhan untuk membangun rumah yang baru di tempat mereka. Dan juga kepada kita semua saya sudah sangat rindu sekali untuk bisa bertemu. Walaupun selama ini kita saling bertemu di dalam media sosial kita masing-masing, tapi secara pribadi saya sangat rindu untuk bisa bertemu dan melihat kita semua. Seperti saya rindu melihat senyumnya Pak Gunadi, saya rindu untuk bertemu bercanda sama Mas Yono, dan kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi biarlah walaupun dalam kondisi wabah saat ini kita bisa bertemu di dalam pertemuan secara online ini. Nah untuk untuk bulan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tema khotbah kita adalah tetap teguh di dalam masa yang sukar. Tetap teguh, saya ulangi sekali lagi, di dalam masa yang sukar. Dan masa sukar setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian di 2,5 bulan terakhir ini adalah masa sukar yang sama. Kenapa saya bilang masa sukar yang sama? Karena waktu sebelum pandemi ini atau wabah ini merajalela, masa sukar kita itu masing-masing. Misalnya ada keluarga yang mau menyekolahkan anaknya, mungkin mereka kesulitan dalam keuangan, dan itulah masa sukar keluarga itu. Tapi tentu berbeda dengan orang-orang yang keuangannya cukup baik. Dan itu bukan masa sukar bagi mereka. Atau orang yang ada dalam keadaan sakit, tentu itu juga masa sukar bagi mereka. Tapi dalam wabah atau pandemi saat ini, semuanya kita merasakan masa sukar yang sama. Kenapa saya bilang masa sukar yang sama? Karena semuanya kita merasakan apa yang kita alami di saat-saat pandemi ini. Saya alami Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mungkin kita semua juga alami hal-hal yang sama. Misalnya, kita membeli sesuatu ke pasar, biasanya kalau sampai ke rumah istri saya, dia bisa leha-leha sedikit. Tapi saat ini kalau pulang dari pasar, dia harus sabunin dulu tuh barang yang dibeli, dia siramin dulu air bersih, supaya bisa
aman masuk ke rumah kita. Atau kalau saya pribadi misalnya, setiap sebentar cuci tangan, atau pulang dari mana-mana langsung mandi. Walaupun secara positif bisa kita lihat ya, orang yang jarang mandi jadi sering mandi sekarang. Nah inilah kesukaran yang kita alami Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita juga nggak bisa bertemu secara langsung untuk misalnya berjabat tangan dengan sesama kita, atau misalnya kita saling beri salam kepada sesama kita, nggak bisa lagi. Karena kita sudah mengalami masa sukar yang sama saat ini. Dan kemana-mana kita pada pakai masker, kemana-mana kita cuci tangan, kita bertemu orang, kita rasanya takut, kita bertemu sama teman kita hanya membuat salam di dada kita. Dan masa sukar yang sama ini kita alami bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu masa sukar yang sama ini ada dalam kehidupan kita, tidak ada satupun kekuatan yang bisa melepaskan kita dari masa sukar itu. Kita beranggapan kita punya pengalaman, punya pengetahuan, punya kepintaran, atau kita punya kekayaan untuk bisa lepas dari masa sukar ini. Kita nggak bisa. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan hari ini, cuman ada satu-satunya pribadi yang bisa membebaskan kita, membuat kita teguh untuk menghadapi masa yang sukar ini. Untuk itu saya akan bacakan satu ayat dari Mazmur pasal yang 103 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya ulangin. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang bapa. Karena dikatakan di situ, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya coba renungkan bagi saya pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang bapak, saya juga seorang bapak bagi anak-anak saya. Dan Tuhan Yesus menggambarkan dirinya seperti bapak itu. Nah, saya coba renungkan seorang bapak itu fungsinya bagi keluarga masing-masing, saya coba renungkan dan saya akan bagikan kepada kita semua di sini. Yang pertama, seorang bapak itu adalah seorang bapak yang menuntun. Dan saya memang lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sebagai bapak bagi anak-anak saya menuntun anak-anak saya supaya bisa mereka tetap kokoh, tetap teguh untuk segala perkara yang mereka hadapi. Tentu perkara yang mereka hadapi berbeda dengan perkara yang kita hadapi. Kalau anak-anak saya, perkara yang mereka hadapi soal pendidikan. Soal pendidikan sekarang memang berbeda dengan waktu saya sekolah dulu. Waktu kami sekolah, masuk pagi, jam 12 pulang, nanti sampai ke rumah, kita makan, istirahat sebentar, terus main-main sama teman-teman. Tapi anak-anak sekarang, saya lihat anak saya si Nazareta, dia pulang jam 3 sore, kadang-kadang kalau ada waktu les, dia pulang jam 5 sore, nanti sampai di rumah sekitar jam 5 dia mandi, makan, tidur sebentar, belajar sampai jam 10 sampai jam 11 malam. Dan saya melihat dia merasa menghadapinya seorang diri waktu itu. Tapi waktu saya memainkan peran saya sebagai seorang ayah, sebagai bapak bagi dia, saya menuntun dia. Menuntun dalam pengertian memberikan pertolongan kepada anak saya ini. Misalnya saya pagi-pagi bangunkan dia, persiapkan dia untuk sekolah, saya antar ke sekolahnya di perapatan Cengkareng. Nanti pulang sekolah pun kalau saya sempat, pasti saya jemput dia. Dan sudah sampai ke rumah, saya tuntun dia, saya ingatkan dia untuk belajar, untuk membereskan PR-PR-nya, dan juga menemani dia kadang-kadang belajar sampai jam 10, sampai jam 11 malam. Itulah peran saya Bapak bagi anak-anak saya. Demikian juga Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia menuntun kita. Di dalam saat pandemi ini pun, Dia menuntun kita. Supaya kita tidak melakukan langkah yang salah dalam hidup kita. Dan Dia menuntun setiap kita anak-anaknya yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan Dia menuntun kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, saya lihat dari peran seorang ayah adalah atau bapak, bapak itu adalah yang bertanggung jawab. Seperti saya sama anak-anak saya bertanggung jawab akan anak-anak saya. Untuk pendidikannya, untuk makan minumnya, untuk
perlengkapan sekolahnya, dan lain. Saya bertanggung jawab. Dan anak-anak saya nggak pernah berpikir, bapaknya dapat duit dari mana. Mereka pokoknya tahunya ada aja. Karena dia tahu bapaknya pasti bertanggung jawab. Anak saya si Carla sekarang pun suka bilang, Pak, kalau udah selesai nanti pandemi ini, kita nanti berenang ya Pak, ke Green Mansion. Nanti kita makan-makan ya Pak, kita makan-makan ke mall ya Pak. Dia bilang seperti itu, dia nggak tahu keadaan kita. Tapi dia tahu, pasti Bapak itu akan bertanggung jawab akan apa keinginan anaknya itu. Demikian juga Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian bagi kita. Dia bertanggung jawab. Saya diteleponin oleh beberapa orang dari jemaat. Ada yang dikurangin gajinya oleh perusahaannya. Walaupun saya belum mendengar ada orang yang dirumahkan. Mudah-mudahan tidak terjadi ada orang atau jemaat kita yang dirumahkan oleh perusahaannya. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita benar-benar datang kepada Tuhan Bapak kita itu, maka dialah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dialah yang akan mencukupi segala yang kita butuhkan dalam hidup kita. Coba kita baca dari Filipi 4 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya ulangin, Allahku, kata Paulus di dalam surat Filipi 4:19 ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, di masa pandemi ini pun, Bapak kita itu atau Tuhan Yesus Kristus itu dia bertanggung jawab atas kita. Dia pasti akan mencukupi segala yang kita butuhkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan khawatir akan apa yang harus kita makan dan apa yang harus kita minum. Karena dia Bapa yang sempurna bagi kita semua. Dia memelihara hidup kita. Dia menolong kita. Dan dia bertanggung jawab atas hidup kita. Yang ketiga dari ayat ini tentang Bapak atau peran seorang Bapak dalam rumah tangga yang diwujudkan dalam pemeliharaan atau Bapak, Tuhan sebagai Bapak bagi kita semua dikatakan di sini, Bapak itu adalah Bapak yang melindungi. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dengan istri saya dengan anak-anak saya, sekitar beberapa tahun yang lalu, waktu anak-anak kami masih kecil, jadi masih bisa naik motor berempat, sedang naik motor Bapak Ibu Saudara sekalian ke daerah Rumah Sakit Cengkareng. Kami mutar-mutar di situ, tiba-tiba ada hujan yang sangat lebat sekali. Hujan itu lebat dan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi waktu hujan lebat itu saya lihat di sebelah kanan saya, sekitar 15 meter dari tempat saya berhenti, kami udah cukup kehujanan, ada satu kios yang punya atapnya sedikit aja. Lalu saya bawa motor saya ke situ, saya turunkan anak-anak saya dan istri saya taruh mereka ke pinggir toko itu, dan saya ambil jas hujan dari bagasi motor saya, langsung jas hujan ini saya tutupkan sama mereka. Saya sendiri basah Bapak Ibu sekalian. Tapi itulah Bapak. Bapak itu Bapak yang melindungi. Bapak yang gak peduli keberadaannya, yang penting anak-anaknya tetap ada dalam perlindungannya. Saya pojokkan mereka di toko itu, dan saya selimutin mereka dengan jas hujan saya itu. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus sebagai Bapak bagi kita semua. Dia melindungi kita. Dia menjaga kita. Saya jadi teringat cerita tentang Musa Bapak Ibu saudara sekalian. Waktu orang Israel berada di Mesir, Fir'aun karena dia lihat orang Israel itu semakin bertambah banyak dan ada rasa takut di hatinya, dia kasih pengumuman di seluruh Mesir. Kalau ada anak-anak orang Ibrani itu yang lahir laki-laki, harus dibunuh kata dia. Dan waktu pengumuman itu enggak berapa lama kemudian Musa lahir di zaman itu. Dan ibunya cukup kelabakan akan hal itu. Dan ibunya bikin satu peti dari pandan dan dibikin tergala-gala untuk supaya peti itu enggak bisa tenggelam atau kemasukan air. Dan ditaruhlah bayi Musa itu di peti pandan itu. Dan dialirkan mereka sampai akhirnya peti pandan yang ada bayi Musa di dalamnya itu diikutin oleh kakaknya. Diikutin oleh kakaknya, rupanya ada putri Fir'aun yang mau mandi saat itu.
Dan dia lihat ada peti dan ada anak kecil, anak bayi di dalamnya. Lalu kakaknya si Musa dekatin si putri Firaun itu. Dia katakan, maukah engkau kucarikan seorang wanita Ibrani untuk menyusui anak ini? Dan putri Firaun itu bilang, iya, panggil orang yang bisa untuk menjadi inang pengasuh bagi bayi ini. Dan aku nanti akan memberi biayanya untuk apa yang dia kerjakan. Nah seperti itulah Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan itu, Bapa itu, Yesus Kristus itu, dia Bapa yang melindungi kita. Di dalam situasi yang sulit pun Musa lahir, tetapi dia berikan perlindungan dengan juga memberikan segala biaya yang dibutuhkan oleh ibu dari Musa. Demikian juga lah kita Bapak Ibu saudara sekalian. Waktu kita di masa pandemi ini, kita nggak perlu takut. Karena Bapa kita, Yesus Kristus, dia yang melindungi kita. Nah untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, yang pertama yang harus kita ketahui dari seorang Bapa, yaitu Yesus Kristus yang mengasihi kita itu, dia adalah Bapa yang menuntun, Bapa yang bertanggung jawab, dan Bapa yang melindungi. Dan saya percaya, waktu kita semua ada di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan, maka kita beroleh perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa kita yang di sorga. Dikatakan oleh ayat ini yang di terakhir, dikatakan demikian, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Orang-orang yang takut akan dia itu maksudnya supaya anak-anaknya, supaya kita-kita ini, supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mematuhi segala firman-Nya. Waktu kita mematuhi segala firman-Nya, maka Bapa yang mengasihi kita itu akan menuntun, akan bertanggung jawab, dan akan melindungi kita semua. Seperti saat ini, tanda kita taat kepada firman-Nya, tanda kita taat kepada Tuhan kita atau Bapa kita Yesus Kristus adalah dengan kita mematuhi semua peraturan yang ada saat ini di negeri ini. Kalau pemerintah kita bilang, kita kemana-mana harus pakai masker, jangan kita berada di kerumunan, kita harus cuci tangan, kita harus lakukan. Jangan kita merasa, karena saya ini anak Tuhan, saya enggak takut, saya mau begini aja, enggak bisa. Itu tanda kita enggak taat akan firman Tuhan. Tapi sebagai seorang anak yang taat, kita harus mengikuti semua anjuran pemerintah kita. Supaya kita juga, waktu kita taat, sehingga kita tidak menjadi orang yang membawa penyakit, ini juga kepada orang-orang lain. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa berkesusahan hatinya para medis saat ini. Semua dokter, perawat, mereka semua ada di dalam kesedihan, ada di dalam rasa yang sangat susah sekali. Karena dikatakan saya melihat di televisi ada yang harus membuka pakainya per 9 jam. Selama 9 jam itu mereka menahan, nggak buang air kecil, nggak BAB. Pokoknya mereka tetap dalam keadaan seperti itu selama 9 jam. Dan waktu kita melihat kesusahan orang, kesusahan para medis ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menghimbau kepada kita semua di dalam jemaat ini, jadilah jemaat yang takut akan Tuhan. Jadilah jemaat yang membantu pemerintahan kita, supaya pemerintah kita bisa menjalankan semua ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah orang yang memberi andil, supaya negeri kita ini terbebas dari segala penyebaran virus ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menjadi Bapa bagi kami semua Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan bagi kami, bagi semua jemaat-Mu saat ini Tuhan. Dan kami menyerahkan semua jemaat dalam tangan kasih Tuhan. Biar kami semua tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan perlindungan yang daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati semua kami Tuhan, yang dalam keadaan kesusahan, yang dalam kelemahan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar. Bagi semua saudara-saudara kami, mungkin ada yang dirumahkan oleh perusahaannya. Kami berdoa supaya tangan kasih Tuhan terus menolong saudara-saudara kami ini Tuhan. Memberikan pengharapan yang baru kepada semua saudara-saudara kami. Dan juga untuk semua jemaat-Mu ya Tuhan, yang dikurangi penghasilannya oleh perusahaannya. Sebagai sesuatu yang lazim kami terima Tuhan. Tuhan memberkati, mencukupi semua kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Dan untuk semua saudara-saudara kami jemaat-Mu yang berusaha atau sedang membuka usaha yang baru, menghadapi pandemi ini saat ini Tuhan, wabah ini, juga Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, jangan keluar kepada kami semuanya Tuhan. Lindungi kami, supaya kami tetap ada dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Darahmu kau tebus dosaku, nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Mari kita mengadakan perjamuan kudus dengan roti dan anggur yang sudah disiapkan. Kita mulai dengan mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai yang datang. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Doa kami supaya Engkau menguatkan iman setiap jemaat-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk bisa melewati masa sukar ini. Dari perjamuan kudus ini kami percaya, Engkau Tuhan yang menyertai kami, dan tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita wujudkan iman dan kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Anda dapat memberikan persembahan dan perpuluhan kita pada nomor rekening berikut ini. Dan jika Anda ingin memberikan persembahan secara tunai, Anda bisa mengumpulkan uang persembahan kepada ketua kesan kita masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya undang kita semua yang di rumah bangkit berdiri untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu kepada kami. Begitu sempurnanya perlindungan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Dan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, di rumah jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur juga untuk firman-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Biarlah firman-Mu menuntun dan menerangi setiap langkah-langkah kaki kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang di sorga. Kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.